Bisa kita mulai? Pak Adim, Boleh, boleh. silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Eh, Pagi. Mungkin saya langsung saja, Pak, mau bertanya tentang eh, apakah di instansi Bapak itu ada semacam kegiatan ataupun pekerjaan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, Pak? Kalau ada, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kegiatan ataupun pekerjaan seperti apa yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat. Baik. Baik, terima kasih. Terima Perkenalkan sebelumnya saya atas nama Ahmad Zairin. Saat ini saya di instansi BPN Konawe Selatan. Terkait pertanyaan saudara, perlu saya sampaikan bahwa memang benar kami di instansi Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan memiliki bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal ini dalam rangka pemberian hak berupa sertifikat hak atas tanah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Em, Mohon izin Ketua menyambung dari Mas Adim tadi. Oke. Apa suara saya terdengar? Wah, jelas ya. Terdengar, terdengar, Bu, terdengar. Oke. Sebelumnya Pak Ahmad, kami dari kelompok mengucapkan banyak terima Ya, kasih kesediaannya meluangkan waktu untuk kita ganggu. aman, aman, Bu, aman. Mohon pencerahannya. Memang selain karena tugas, memang mungkin ini jadi kesempatan bagi kami juga untuk belajar tentang Ya, pertanahan itu ya, sendiri, gitu ya. Mungkin kami kayak saya bidang studi administrasi publik, apa namanya, memang ada gitu ya materi tentang hukum administrasi, tapi cuman sedikit bersinggungan dengan terkait pertanahan, karena ya, memang siap. fokus kami tentang pelayanan publik gitu. Nah, eh, yang mau saya tanyakan gitu ya ke Pak Ahmad itu terkait dengan bagaimana sejauh ini kolaborasi BPN gitu ya dengan pemerintah daerah. Karena di dalam dalam waktu terakhir ini saya punya kenalan di pemerintahan daerah dan mereka sering menyampaikan bahwa sebenarnya sekarang pemerintah daerah sering digenjot untuk segera membuat terkait dengan aturan penegasan batas desa. Cuman itu ternyata agak kesusahan karena memang itu ada urusannya dengan pertanahan dan cukup ribet begitu sampai lahir satu perda seperti itu di daerah. Dan sejauh ini yang mau saya tanyakan bagaimana kolaborasi dari BPN dengan pemerintah daerah, mungkin tidak hanya terkait dengan kasus penegasan batas desa, mungkin ada hal lain yang dari BPN Konawe Selatan yang sudah Ya, lakukan dengan pemerintah daerah. ya. Baik, terima kasih Ibu Katrina Bataha. Iya. Terkait pertanyaan Ibu, perlu kami sampaikan, kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, khususnya dalam hal ini, mohon maaf, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sudah sering melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Bukan hanya pemerintah daerah, tapi dalam hal ini juga dengan aparat penegak hukum, Bu. Salah satu bentuk 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 kerjasama kami dalam hal ini dengan instansi-instansi lain yaitu kami rutin dalam setiap tahun itu membuat semacam perjanjian kerjasama atau PKS dengan PKS. instansi-instansi terkait. Mungkin contoh PKS itu seperti proses pencepatan sertifikat aset Pemda, kemudian dengan aparat penegak hukum mungkin dalam hal ini kolaborasi ketika kami dalam hal ini sedang melakukan penanganan perkara di pengadilan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. Hmm. Oke. Eh, Terus dalam menyelesaikan sengketa tanah itu kan maksudnya agak sensi begitu ya dengan masyarakat. Siap. Nah, maksudnya cara pendekatan dari BPN untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Apakah ada pengalaman mungkin selama menyelesaikan sengketa tanah ada sampai ricu atau bagaimana dan bagaimana pendekatan dari BPN? Siap. Cocok sekali, Bu. Kebetulan juga saya di BPN ini yang bagian penanganan sengketanya. Jadi kalau
terkait pertanyaan Ibu, kami biasanya pertama melakukan pencegahan dulu, biasanya melakukan sosialisasi dengan melibatkan instansi terkait ataupun dengan pemerintah setempat yang kami rasa daerah tersebut sering, berdasarkan pengalaman kami, sering terjadi permasalahan pertanahan. Yang kedua, eh, kami juga dibatasi dalam hal kewenangan untuk penanganan sengketa, bahwa kami hanya sebatas memediasi para pihak. Jadi kalau untuk mau menentukan si A, si B benar dan salah, itu di luar kewenangan kami, kecuali itu lembaga peradilan yang menentukan, Bu. Siap. Ya, sejauh ini dalam melaksanakan pelayanan, apakah ada inovasi pelayanan yang dilakukan oleh BPN sejauh ini? Inovasinya seperti apa, Mungkin Bapak mungkin Ahmad? untuk inovasi saya kemarin saja ya Bu, saya bisa jelaskan. Waktu saya juga seperti Ibu Bapak ini. Oke. Ya, kemarin dalam rangka efektivitas pemantauan jadwal kehadiran sidang di pengadilan, saya kemarin berinovasi membuat semacam papan persidangan dalam rangka memonitor jadwal persidangan, karena pengalaman kami kemarin di Pengadilan Tata Usaha Negara, kami kami apa ya istilahnya terlewat jadwal karena itu tadi kurangnya Monitor. kurangnya penjadwalan yang kami buat seperti itu. Jadi belajar dari situ kami kemudian berinovasi membuat semacam papan informasi terkait jadwal kehadiran sidang, Bu, seperti itu. Terima kasih Pak Ahmad sudah Ya, sama-sama, Bu, ya. bersedia diganggu. Semoga ini Aman, menjadi aman. amal jariah ya. Amin, insyaallah. Sudah berbagi ilmu. Siap, siap, Bu, sama-sama, Bu. Ya, ini pertanyaannya mungkin lebih personal untuk Pak Ahmad ya. Siap, siap, Eh, Bu. Bagaimana Pak Ahmad sendiri ini bisa tetap berkomitmen dan setia kepada instansinya yang sekarang dalam jangka yang panjang? Apa yang memotivasi untuk tetap berkomitmen pada instansinya yang saat ini Bapak tempati? Hmm. Ya, mungkin karena di BPN ini kalau saya lihat dekat dengan masyarakat. Jadi peluang kita untuk melakukan komunikasi, ya pasti saya rasa kalau tadi pertanyaan saya pribadi pasti akan menguntungkan saya juga. Karena ketika kita semakin banyak korelasi dengan masyarakat, ataupun juga dengan aparat penegak hukum, kan tentunya akan memberikan dampak yang positif ke kita. Baik semakin luas pergaulan, kemudian secara pribadi mungkin saya butuh ke personalnya, seperti itu, Bu. Ya, ya. Makasih Pak, makasih Ya, Bu, banyak. sama-sama Bu Nur, sama-sama. Cukup semuanya? Atau gimana? Ada lagi tambahan? Mbak Novi, ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut? Ya, saya tanyakan sedikit ya Ya, tentang Bu. terkait Pak Pak Ahmad terkait eh, keharmonisan gitu di tempat kerja. Mungkin banyak di tempat kerja itu Bapak menemukan perbedaan-perbedaan baik dari eh, rekan kerja atau mungkin perbedaan-perbedaan dalam menyampaikan apa ya ketika bertemu dengan masyarakat kayak gitu kan mungkin banyak konflik-konflik dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, itu misalnya Bapak menemukan kasus perbedaan kayak gitu tuh pernah nggak sih Pak menemukan kasus yang dimana aduh ternyata orangnya sini seperti ini ya atau dan lain-lain itu Bapak apa pernah menemukan kasus seperti itu dan jika pernah itu tuh Bapak bagaimana sih menanggapi perbedaan-perbedaan yang ada itu gitu misalnya dari budaya dan lain-lain seperti itu. Kasih. Ya, terkait pertanyaan, ya benar bahwa saya rasa bukan cuma saya saja, di teman-teman lain juga pasti sering mengalami seperti itu. Kalau saya secara pribadi ya menurunkan ego saja mungkin, Bu. Tidak mengikuti, ya kalau kita contoh si A sudah bermasalah dengan saya juga bermasalah dengan si A,
ya saya lebih mengutamakan pekerjaan. Kalau seandainya saya tetap mengutamakan ego, ya kerjaan susah nanti jalannya begitu. Jadi ya selamat selamat tidak keluar dari peraturan perundang yang berlaku, selamat tidak keluar dari aturan yang sudah kami sepakati, ya kami tetap jalan. Seperti itu. Iya, iya. Siap, Iya, siap. jadi lebih mengutamakan apa pekerjaannya itu ya Pak daripada ego Siap, pribadi siap, gitu ya. ya Pak. Ego Iya, sektoralnya dibuat makasih dulu. banyak. Iya, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Gimana? Ada lagi tambahan? Tuh dicukupkan? Cukup ya teman-teman ya? Oke. Kalau gitu kita Ya. tutup sesi Zoom kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Kuzairin dari BPN Konawe Selatan telah Ya, mau Pak. menjadi Kasih banyak. narasumber kita sebagai ASN yang berakhlak hari ini. Sudah Ya, meluangkan waktunya di waktu-waktu sibuknya. Dari kami, kelompok kami ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami juga. Terima kasih banyak. Ya, semoga Terima kasih sukses ke banyak. depannya. Insya Allah. Amin, Buat kita semua. amin. Dan ya,